Shalom, selamat pagi. Terpujilah Tuhan Allah yang Maha Baik, yang terus menuntun, menjaga, memelihara kita, sehingga dengan pertolongan Tuhan, pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam renungan pagi bersama yang diambil dari buku Maranatha Tuhan Datang, yang ditulis oleh hamba Tuhan, Nyonya Ellen G. White. Kita terus berdoa dan berharap seluruh umat-umat Tuhan dimanapun kita berada, tetap sehat, kuat, dan terus diberkati Tuhan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersema dalam tata surga, berbicaralah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan. Kiranya urapan kuasa Roh Kudus Tuhan terus menjadi bagian kehidupan kami, yang menuntun kami, menguatkan, sehingga kami bisa mengerti kebenaran firman-Mu dan dapat menghidupkannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul Hari dan Jam Kedatangan Kristus diumumkan. Ayat intinya diambil dari Matius 24 ayat yang ke-36. Tetapi hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Keterangannya, suara Allah kedengaran dari sorga, mengumumkan hari dan jam kedatangan Yesus yang akan menyerahkan perjanjian yang kekal kepada umatnya. Bagaikan gemuruh guru yang dahsyat, kata-katanya menggema di seluruh bumi. Ia mengucapkan satu kalimat, kemudian berhenti, sedangkan kata-katanya bergema ke seluruh bumi. Umat Israel Allah berdiri dengan mata tertuju ke atas, mendengar kata-kata yang keluar dari mulut Yehova dan menggema ke seluruh bumi, bagaikan gemuruh guru yang dahsyat. Inilah saat yang sangat hikmat. Pada akhir setiap kalimat, orang-orang kudus bersorak, "Puji Tuhan, haleluya." Orang-orang kudus yang banyaknya 144.000 mengetahui dan mengerti suara itu, sementara orang-orang jahat mengira itu adalah guru dan gempa bumi. Umat Israel Allah berdiri mendengarkan dengan mata yang tertuju ke atas. Wajah mereka diterangi oleh kemuliaannya dan bersinar sama seperti wajah Musa ketika turun dari Sinai. Orang-orang jahat tidak dapat memandang mereka, dan ketika berkat diumumkan untuk mereka yang telah menghormati Allah oleh memelihara dan menguduskan hari Sabat, terjadilah suatu sorak kemenangan yang gegap gempita. Kemudian merayakan hari peringatan ketika tanah harus berhenti. Suatu terang mulai bersinar kepada mereka, yaitu orang-orang kudus. Betapa mulia mereka tampaknya. Segala tanda kesusahan dan kelelahan telah lenyap, serta sehat dan cerah tampak pada setiap wajah. Musuh-musuh mereka, orang-orang kafir di sekitar mereka, jatuh seperti orang-orang mati. Mereka tidak tahan memandang terang yang bersinar kepada yang dilepaskan, yaitu orang-orang kudus. Terang dan kemuliaan tetap pada mereka sampai Yesus kelihatan di dalam awan di langit. Lalu saya melihat awan menyala datang ke tempat Yesus sendiri. Kemudian Yesus naik ke atas awan itu yang membawanya ke sebelah timur, yang mula-mula akan kelihatan kepada orang-orang kudus, sebuah awan hitam kecil yang merupakan tanda Anak Manusia. Sementara awan itu turun dari tempat Maha Kudus ke sebelah timur yang memakan beberapa hari lamanya, maka para pengikut setan sujud di kaki orang-orang kudus. Hari dan jam kedatangan Kristus diumumkan. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini sangat jelas memberikan pengharapan jaminan bahwa jam dan hari kedatangan Kristus akan diumumkan dari surga sendiri ketika waktunya tiba. Dan ketika hal itu disampaikan bagi umat-umat Tuhan, bagi
kelompok 144.000 itu, mereka akan bersorak dengan gegap gempita sambil menyatakan puji Tuhan, haleluya. Sedangkan di sisi lain bagi umat-umat yang tidak berada di pihak Tuhan, maka suatu ketakutan yang sangat dahsyat ketika mereka mendengarkan suara gemuruh guruh yang dahsyat itu. Mereka akan ketakutan ketika melihat umat-umat Tuhan bercahaya, sama seperti ketika Musa turun dari Gunung Sinai, wajahnya bercahaya menyatakan kemuliaan Tuhan. Demikianlah akan terjadi bagi umat-umat Tuhan yang setia. Segala kesusahan, segala kelelahan mereka telah lenyap. Wajah mereka sehat, cerah, dan mereka penuh dengan kemuliaan Tuhan. Sungguh suatu sukacita yang luar biasa ketika Tuhan menyatakan dirinya bagi umat-umatnya. Akankah saya siap untuk hari itu? Mari dengan pertolongan Tuhan, sebelum pintu kasihan tertutup, putuskan untuk berada di pihak Tuhan. Putuskan untuk terus datang lebih dekat kepada Tuhan dalam menuruti kepada kehendak-kehendaknya dan terus beriman kepadanya. Sehingga dengan pertolongan Tuhan, dalam setiap tantangan pergumulan apapun yang akan kita hadapi, kita akan dimampukan menang karena Tuhan menyertai kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersema dalam tata surga, terima kasih banyak atas jaminan pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini, bahwa akan tiba waktunya Tuhan akan menyatakan kemuliaan-Mu melalui umat-umat-Mu ketika Engkau akan mengumumkan langsung hari dan jam kedatangan-Mu yang kedua kali. Kami datang kepadamu ya Tuhan, menyadari akan kebutuhan kami akan Engkau. Kami sangat membutuhkan kuat kuasa Roh Kudus Tuhan, kiranya menaungi, menutupi kami, sehingga dengan pertolongan Tuhan kami bisa dipenuhi dengan karunia-karunia rohani. Kami bisa menghidupkan buah-buah roh, sehingga dengan pertolongan Tuhan kami semua bisa dimampukan menjadi alat Tuhan, menuntun jiwa-jiwa, dipersiapkan menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Dalam setiap pergumulan tantangan yang Kau izinkan kami alami, bantu kami untuk terus bergantung sepenuhnya kepadamu, bahkan menggunakan secara maksimal setiap talenta, harta, atau apapun yang Kau titipkan bagi kami untuk kemajuan pekerjaan Tuhan. Pagi ini ya Tuhan kami berdoa, kiranya dengan pertolongan Tuhan kami terus datang lebih dekat kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Maranatha, Tuhan datang, Tuhan Yesus memberkati.